Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya. Hiruk pikuknya ibu kota Jakarta mampu membuat Kang Uju bertahan hidup selama 5 tahun dengan berjualan minyak tanah keliling. Ia merantau ke kota yang ramai itu dengan meninggalkan istri dan seorang anaknya yang masih kecil di kampung halamannya. Setiap 3 bulan sekali, ia akan pulang ke kampung halamannya tersebut. Menginjak tahun ke-6, ketika pengguna minyak tanah dibatasi, kemudian masyarakat dianjurkan untuk beralih menggunakan bahan bakar gas, maka perlahan-lahan usaha Kang Uju mulai surut. Disebabkan oleh langkanya bahan bakar minyak tanah serta harganya yang melonjak selangit. Dan jika ia beralih untuk menjual gas LPG, sepertinya permodalan tak mencukupi untuk hal tersebut. Dan seminggu kemudian, ia pun menjual lapaknya dengan harga sangat murah. Lalu kemudian ia pun meninggalkan kota tersebut untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Hari-hari berlalu. Tak terasa sudah sebulan Kang Uju berada di kampung halamannya. Dan tanpa terasa, perbekalan pun mulai menipis. Dan selama itu pula, ia hanya bekerja di kebun miliknya sendiri yang tentu saja ia tak mendapat upah kerja darinya. Pada suatu ketika, anaknya yang masih balita itu menderita sakit yang cukup serius, sehingga membutuhkan perawatan yang pastinya memerlukan biaya yang tak sedikit. Akhirnya, dengan terpaksa ia pun mencoba meminjam pada seorang rentenir di kampungnya tersebut dengan jaminan hasil panen kebun sayurnya yang tak berapa lama lagi. Singkat cerita, setelah anaknya sembuh, Kang Uju mulai mengerjakan kebunnya kembali. Namun ketika musim panen tiba, harga yang diterima para tengkulak sayur saat itu anjlok. Lalu dengan terpaksa ia pun menjual hasil kebunnya itu dengan harga yang tak seberapa. Beberapa hari kemudian, Kang Uju didatangi oleh si rentenir karena pinjamannya tempo hari sudah jatuh tempo. Dan dengan hasil panennya yang tak seberapa itu, ia lalu membayarkannya pada si rentenir tersebut. Namun dikarenakan pembayaran hutang itu tak sepenuhnya sesuai perjanjian semula, Kang Uju dimarahi habis-habisan oleh si rentenir tersebut. Lalu ia diberi kelonggaran untuk membayar sisa hutangnya 3 hari ke depan. Jika tidak, maka kebun Kang Uju itu akan disita sebagai pelunas dari hutangnya tersebut. Singkat cerita, setelah si rentenir itu pergi, Kang Uju berusaha mendatangi saudara-saudaranya untuk meminjam uang. Namun kondisi saudara-saudaranya saat itu tak memungkinkan. Jangankan untuk meminjamkan pada Kang Uju, untuk keperluan sehari-hari mereka pun sangat kesulitan. Sebagai imbas dari murahnya harga hasil panen di kampung tersebut. Sore harinya, Kang Uju mulai memikirkan tentang bagaimana cara membayar hutang dalam tempo singkat yang hanya 3 hari lagi. Dalam kebingungannya itu, kemudian terlintas di pikirannya untuk mendatangi orang pintar, meminta solusi atas kesulitannya saat itu.
Lalu si orang pintar itu memberikan jalan keluar yang dirasa cukup aneh dan menyeramkan, yaitu meminta pertolongan pada jin yang bisa membantu Kang Uju mendatangkan uang secara instan tanpa syarat yang memberatkan. Hanya saja pertolongan dari jin itu cukup satu kali diberikan dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Kang Uju serta-merta menyanggupinya karena sepertinya tak ada cara lain yang bisa memberikan pertolongan dalam waktu singkat. Malam harinya bertepatan dengan malam Senin Legi. Setelah terlebih dahulu Kang Uju menyuruh istri dan anaknya untuk menginap di rumah saudaranya yang tak jauh dari tempat tinggalnya tersebut. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual malam itu. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dimatikannya lampu di seluruh ruangan itu dan digantinya dengan menyulut sebatang lilin berwarna merah, serta 3 buah bunga ros putih diletakkan di depan lilin yang menyala. Setelah itu ia membakar dupa kerucut yang kemudian ruangan itu menjadi harum semerbak. Sesaat kemudian Kang Uju bersidekap sambil membaca mantra-mantra pemanggil jin. Selain mantra-mantra pemanggil, Kang Uju juga dibekali mantra pelindung diri untuk menjaga dirinya jika yang datang hanya jin pengganggu yang akan menggagalkan ritualnya saat itu, dan bukan jin yang dia undang. Menurut si orang pintar itu, jika jin yang datang adalah jin yang baik dengan ciri-ciri tertentu, dan itulah yang akan membantu dirinya, begitulah katanya. Namun tentu saja, dengan melakukan ritual itu, Kang Uju harus benar-benar mampu untuk memerangi rasa takutnya. Jika tidak, maka kegagalanlah yang bakal ia capai malam itu, dan ia tak dapat melakukannya lagi hal tersebut dalam hidupnya. Menit demi menit berlalu. Kang Uju semakin khusyuk membaca mantra-mantranya. Tiba-tiba nyala lilin meliuk-liuk seperti ada orang yang meniupnya. Lalu nyala lilin itu padam seketika, dan suasana dalam ruangan itu menjadi gelap gulita. Lalu terdengar dari langit-langit rumah suara-suara yang membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Kang Uju mencoba untuk tetap memejamkan matanya, namun sepertinya ada sesuatu kekuatan yang memaksa untuk membuka matanya. Lalu Kang Uju menoleh ke asal suara, dan dalam kegelapan itu nampak seperti kain putih menggantung di langit-langit ruangan itu sambil tertawa cekikikan. Seluruh tubuh Kang Uju seketika gemetaran, disertai keringat dingin yang bercucuran membasahi pakaiannya. Sosok kain putih itu tiba-tiba melayang dan berdiri di depan Kang Uju sambil menjulurkan tangannya yang berkuku runcing. Namun sebelum sepasang tangan itu sampai di leher Kang Uju, Kang Uju lalu teringat dengan mantra pengusir jin. Ia pun segera membacanya berulang kali dengan suara keras. Tiba-tiba sosok berkain putih itu menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kegelapan ruangan itu, menyisakan aroma seperti sesuatu yang terbakar. Kang Uju bernapas lega, lalu ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Segera ia menyalakan lilin kembali. Seketika suasana dalam ruangan itu kembali terang. Kembali Kang Uju memperbaiki duduknya. Setelah mengatur napasnya, ia pun membaca mantra-mantra pemanggil jin itu berulang kali
dalam hatinya. Suasana ruangan itu menjadi hening. Hanya suara-suara binatang malam dari luar rumah yang masih terus terdengar, disertai suara detak jarum jam yang menemani Kang Uju malam itu. Menit demi menit bergulir begitu lama. Kaki Kang Uju mulai terasa kesemutan. Sampai waktu menunjukkan tengah malam. Tiba-tiba suhu dalam ruangan itu menjadi terasa sangat panas. Sampai-sampai Kang Uju kegerahan. Padahal udara dingin dari luar rumah dapat bebas masuk ke dalam ruangan melalui celah-celah dinding bambu rumah itu. Nyala lilin seketika meliuk-liuk seperti hendak padam. Dan bruk, seperti suara benda berat yang jatuh menimpa lantai ruangan yang terbuat dari kayu itu. Lalu terlihat dari cahaya lilin sepasang kaki yang sangat besar dengan bulu-bulu yang kasar berwarna hitam, serta jari jemari kaki itu yang sebesar mentimun dengan ujung jarinya yang berkuku tajam dan runcing. Rupanya sang jin berkenan datang ke hadapan Kang Uju. Seketika badan Kang Uju gemetar, dan dengan bibir gemetar Kang Uju lalu "Assalamualaikum," ujar Kang Uju. Waalaikumsalam, ujar sosok itu dengan suara yang berat. Dengan menahan rasa takut, Kang Uju lalu mengutarakan maksudnya pada sosok makhluk itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba sepasang tangan yang sangat besar menjulur dari atas kepala Kang Uju, lalu menyerahkan sesuatu pada Kang Uju. "Ini ambillah," ujar sosok makhluk itu. Kang Uju tak berani mendongak kepalanya ke atas. Jangankan melihat ke atas, melihat kaki makhluk itu saja sudah hampir setengah mati rasanya. Ia kemudian mengarahkan tangannya ke atas dan sesuatu terpegang olehnya, segepok uang. Belum sempat mengucapkan terima kasih, sosok makhluk itu telah menghilang. Esok harinya, segera ia membayar hutang pada si rentenir tersebut. Dari hasil pemberian sosok jin itu, setelah membayar lunas hutangnya, uang itu hanya tersisa 2 lembar. Lalu Kang Uju memasukkannya pada kotak amal di masjid kampung tersebut. Seminggu berlalu, terdengar kabar sang rentenir mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Entahlah, apakah itu merupakan tumbal dari ritual Kang Uju? Wallahu a'lam. Yang jelas, waktu itu Kang Uju telah terbebas dari hutang-hutangnya pada sang rentenir tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.